Ya, halo apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki kembali terjadi disertai lontaran lava pijar. Lurah Nonbes Kabupaten Kupang diduga langgar netralitas. Loka POM gelar forum konsultasi publik standar pelayanan. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Helga Meliani. Dan saya Nina Mova, pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur. Hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali berita utama hari ini dari Kabupaten Flores Timur, pemirsa. Aktivitas erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur hingga saat ini terus berlangsung. Tercatat sejak Rabu 6 November 2024 malam sekitar pukul 19.00 waktu setempat. Tercatat aktivitas erupsi disertai dengan gemuruh dan lontaran lava pijar dengan radius 1.000 meter dari puncak kawah. Menurut laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api Lewotobi, Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, aktivitas erupsi Gunung Api Lewotobi kembali terjadi pada Rabu 6 November 2024 pukul 18:57 waktu Indonesia Tengah. Namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi 2 menit 52 detik. Erupsi ini berlangsung dengan suara gemuruh dari puncak, diikuti dengan guguran material abu vulkanik, disertai lontaran lava pijar ke arah utara sejauh 1.000 meter dari puncak erupsi. Laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki Jumat 7 November 2024 pagi, erupsi kembali terjadi secara beruntun pada pukul 06.00 dan pukul 06.25 dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 2.000 meter di atas puncak atau sekitar 3.584 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi lebih kurang 2 menit 19 detik. Dengan aktivitas erupsi yang terus berlangsung, pihak Pos Pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki menghimbau masyarakat di sekitar untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Masyarakat yang terdampak hujan abu diharapkan memakai masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Hingga saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau level awas. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Geologi Kementerian SDM menegaskan aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki Flores masih berpotensi mengalami erupsi susulan. Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Kementerian SDM Hadi Wijaya ketika mengunjungi warga pengungsi erupsi Gunung Api Lewotobi di posko pengungsi Desa Konga, Kecamatan Titehena menjelaskan, Gunung Api Lewotobi adalah salah satu gunung api di Indonesia dengan tipe A dan meletus pertama kali pada tahun 1600-an. Sementara letusan terakhir pada Senin 4 November 2024 dengan level 3 atau siaga dan meningkat menjadi level 4 atau awas dengan kekuatan erupsi yang sangat dahsyat pada Senin lalu. Berdasarkan data visual dan instrumental terbaru, tercatat adanya letusan serta aktivitas gempa vulkanik yang menunjukkan bahwa Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status awas hingga saat ini.
Secara teknis, tim vulkanologi mitigasi bencana geologi melalui pos pengamatan gunung tentunya terus melakukan pengamatan terhadap aktivitas gunung api Lewotobi. Namun peristiwa letusan dahsyat pada Senin 4 November dini hari merupakan peristiwa alam di luar jangkauan berpikir dan pengamatan fisik tim, di mana letusan erupsi tersebut muncul dari samping yang diikuti dengan lontaran batu pijar atau letusan eksplosif dengan radius letusan mencapai 6 km. Itu pernah meletus di bulan Januari kan waktu itu, tapi letusannya vertikal. Walaupun jauh sampai 4.000 meter, itu radiusnya cuma paling luas 3 km. Sehingga saya bersama tim ahli memutuskan tanggal 1 November itu diperluas areanya 3,5 kilo. Alasannya karena Januari paling jauh 2 kilo, 2,5 kilo. Dan ternyata setelah kami perluas, sempat 1 hari tidak ada erupsi, betul nggak? Hari Sabtu tidak ada, Minggu belum ada perkembangan, kemudian baru tengah malam, sehingga kami putuskan menaikkan letusan. Tapi ternyata Bapak Ibu, letusannya itu tidak seperti bulan Januari yang sampai 4.000, 5.000 meter ke atas, tapi menyamping. Hadi Wijaya mengatakan meski ada sedikit penurunan dalam aktivitas gempa, secara visual masih terlihat kolom asap yang mencapai 300 hingga 1.000 meter dari puncak, sehingga warga di lereng Gunung Api Lewotobi laki-laki segera mencari lokasi aman. Meskipun tim terus melakukan pemantauan, namun kemungkinan potensi erupsi masih terus berlangsung. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia meninjau warga terdampak akibat erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki yang tersebar di 3 posko pengungsi utama, yakni Desa Lewolaga, Konga, dan Bokang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Kehadiran Wakil Menteri Sosial untuk memastikan kebutuhan dasar warga pengungsi terpenuhi secara baik. Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan, sebagai bentuk dukungan serta tanggung jawab pemerintah atas korban bencana alam erupsi Gunung Api Lewotobi, pemerintah hadir untuk menjawab semua kebutuhan warga pengungsi di masing-masing posko yang sudah disiapkan, baik itu sarana dan prasarana, ketersediaan logistik, serta kesehatan khususnya bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Kehadirannya untuk memastikan kebutuhan pokok para pengungsi terpenuhi secara memadai, meskipun harus menyeberang dengan menggunakan armada kapal feri dari Kupang menuju Larantuka. Untuk diketahui, pengungsi erupsi Gunung Lewotobi bertambah menjadi 4.436 orang yang tersebar di 3 posko utama. Pihak Kementerian Sosial memastikan ketersediaan dapur umum serta toilet yang layak serta pasokan logistik yang memadai selama masa tanggap darurat ini. Agus Jabo Priyono juga berjanji jika logistik dari Kupang belum mencukupi, maka pihaknya akan melakukan pendropingan melalui gudang logistik lain sehingga kehadiran pemerintah benar-benar memastikan warga pengungsi nyaman dan tidak terbebani secara psikologis. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo juga menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Donasi kemanusiaan ini berupa bahan makanan dan kebutuhan bayi dan juga ibu hamil ini diserahkan oleh Kapolres Flores Timur. Mewakili Ketua Bayangkari, Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Sandita Putra menegaskan, Polri secara institusi melalui Ketua Umum Bayangkari memberikan bantuan sosial bagi warga yang terdampak erupsi. Polres Flores Timur mengucapkan terima kasih kepada istri Kapolri, Juliati Sigit Prabowo, yang telah peduli dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak erupsi di wilayah hukum Polres Flores Timur. Semoga dengan bantuan ini dapat meringankan beban korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang sedang dalam masa sulit. Ada sembako dalam bentuk beras, kemudian supermie, minyak goreng, selanjutnya ada beberapa keperluan bayi dan juga kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan di posko pengungsian ini. Jadi Ibu Kapolri juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 9 warga pada erupsi Gunung Lewotobi ini,
Semoga masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi bisa terbantu diringankan bebannya. Bantuan dan donasi kemanusiaan dari Ketua Umum Bayangkari ini menyasar kepada warga di masing-masing posko pengungsian, baik posko di Desa Lewolaga, Desa Konga, dan posko di Desa Bokang, Kecamatan Titehena. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Warang, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, hingga saat ini Bandara Wuno Pito Lewoleba tetap melayani penerbangan sesuai jadwal reguler. Pihak bandara mengkonfirmasi Bandara Wuno Pito Lewoleba tidak terdampak debu akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kepala Bandara Wuno Pito Lewoleba Saiful Suhri mengatakan, Bandara Wuno Pito Lewoleba tetap melayani penerbangan reguler sesuai dengan jadwal normal yang ditetapkan maskapai penerbangan Wings Air. Hal ini dikatakan Saiful saat beberapa bandara di wilayah Flores seperti Bandara Gewayan Tanah Larantuka dan Bandara Franseda Momere tutup akibat debu vulkanik letusan Gunung Api Lewotobi laki-laki pada Senin 4 November 2024 subuh. Saiful mengatakan beroperasinya Bandara Wuno Pito Lewoleba ini memungkinkan distribusi bantuan darurat bisa melalui Bandara Wuno Pito Lewoleba. Saat bandara lain di wilayah Flores bagian timur tidak beroperasi, Bandara Wuno Pito Lewoleba tetap melayani penerbangan di luar jadwal reguler atau unscheduled untuk kepentingan penanganan darurat erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki. Sejauh ini berdasarkan pantauan satelit abu vulkanik erupsi Lewotobi laki-laki tidak terdampak ke jalur penerbangan menuju Lewoleba. Erupsi Gunung Api Lewotobi di tempat kita di Lembata itu saat ini belum ada ya? Tidak terpengaruh dan mudah-mudahan tidak pernah terpengaruh sih sampai ke sini karena emang sebagian di Flores itu kemarin itu sebagian besar bandara tutup. Larantuka close, Momerenya close, ND bahkan penerbangannya di cancel sampai ke Labuan Bajo. Labuan Bajo kemarin penerbangan sekian banyak itu di cancel. Ditutupnya beberapa bandara seperti Larantuka dan Momere bahkan menyebabkan layanan penerbangan di luar jadwal reguler bisa mencapai 4 kali dalam sehari. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, pasca ditetapkan status siaga Gunung Iya oleh Badan Geologi Selasa 5 November 2024 pukul 18.00 WITA, pemerintah Kabupaten Ende menggelar pertemuan darurat bersama OPD dan Forkompimda. Asisten 1 Setda Dahlan menyampaikan pertemuan darurat ini dalam rangka menanggapi naiknya status siaga Gunung Api Iya, di mana pemerintah bersama Forkopimda menyiapkan segala sesuatu apabila terjadi bencana. Pemerintah daerah Kabupaten Ende mulai bangun posko siaga darurat bencana di kantor BPBD untuk mengantisipasi warga yang mau mengungsi sambil menunggu persiapan lokasi pengungsian. Pemda akan mendata semua warga yang berada di bawah kaki Gunung Iya dan mensurvei lokasi-lokasi yang aman untuk dibangun posko pengungsian. Asisten 1 Setda Ende menghimbau masyarakat yang berada di bawah kaki gunung untuk tidak panik, kemudian ikuti imbauan dari pemerintah serta pihak keamanan. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Atau kita tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Walau pelaksanaan Pilkada 2024 sudah semakin dekat, namun sejumlah panitia ad hoc seperti anggota PPK dan PPS di Kabupaten Kupang di PAW. Ketua KPU Kabupaten Kupang Nixon Manggoa mengatakan sejak Oktober sampai November 2024 ini, KPU Kabupaten Kupang telah melakukan pergantian antar waktu atau PAW terhadap sejumlah anggota panitia ad hoc seperti anggota PPK dan PPS di Kabupaten Kupang.
PAW terhadap anggota PPK dan anggota PPS di Kecamatan Taibenu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kupang karena PPK dan PPS melakukan pelanggaran kode etik. KPU Kabupaten Kupang kemudian kembali melakukan PAW terhadap sejumlah anggota PPS dan PPK di beberapa kecamatan di Kabupaten Kupang karena mengundurkan diri. Selain itu, KPU Kabupaten Kupang melakukan pergantian antar waktu terhadap salah satu anggota PPS di Kecamatan Amfuang Utara karena meninggal dunia saat melakukan tugas. Selain melakukan pergantian antar waktu, KPU juga memberikan santunan kepada keluarga anggota PPS yang meninggal dunia. Ada kepentingan pribadi yang membuat mereka mungkin ke depan kurang aktif sehingga ada beberapa yang mengundurkan diri, antara lain untuk PPK-nya ada 2 orang, yaitu di Kupang Tengah dan KPU. Terus PPS-nya ada beberapa orang, termasuk ada 1 yang sudah kita PAW karena meninggal dunia. Dan terhadap yang meninggal dunia ini kita juga sudah menyerahkan santunan kematian. Nixon meminta agar para anggota PPK dan PPS yang di PAW segera berkoordinasi dengan anggota PPK dan PPS yang sudah ada dan langsung bekerja maksimal mengingat hari pemungutan suara sudah semakin dekat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, Bawaslu Kabupaten Kupang menemukan Lurah Non-Bes melakukan pelanggaran netralitas ASN dengan mengikuti kegiatan kampanye dari salah satu paslon di wilayah Kelurahan Non-Bes, Kecamatan Amarasi. Dalam melakukan pengawasan selama masa kampanye Pilkada 2024 di Kabupaten Kupang, Badan Pengawas Pemilu kembali menemukan ASN yang melakukan pelanggaran netralitas. Kali ini terjadi di Kelurahan Non-Bes, Kecamatan Amarasi. Diketahui pelanggaran dilakukan oleh Lurah Non-Bes saat kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di wilayah itu. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kupang, Adam Horizon Bao mengatakan, pelanggaran terjadi pada tanggal 13 Oktober 2024 lalu. Saat itu salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati melakukan kampanye dan Lurah Non-Bes diketahui menghadiri kampanye. Tak sampai di situ, Lurah Non-Bes juga diketahui melakukan pelanggaran netralitas dengan melakukan tindakan secara aktif yang mengarah kepada dukungan ASN terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu. Kemudian setelah menerima laporan, Bawaslu Kabupaten Kupang melalui Sentra Gakumdu melakukan penanganan. Adapun penanganan yang dilakukan dan berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa Lurah Non-Bes tersebut terbukti melanggar ketentuan pasal 5 huruf F, poin 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bawaslu Kabupaten Kupang telah menyampaikan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Selain itu, akan disampaikan hasil kajian Bawaslu tersebut juga kepada penjabat Bupati Kupang, Alexon Lumba. Terkait dengan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN sudah kita tangani. Peristiwanya terjadi di tanggal 13 Oktober yang lalu, di mana salah satu ASN yang saat ini menduduki jabatan sebagai sekretaris Lurah Non-Bes itu menghadiri kegiatan kampanye salah satu pasangan calon Bupati Kupang dengan melakukan beberapa tindakan secara aktif mengarah kepada dukungan ASN tersebut terhadap pasangan calon bupati tertentu, dan penanganannya sudah dilakukan dan hasil kajian Bawaslu itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan terbukti. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, tim pemenangan paket Ratu Angga secara resmi melaporkan anggota DPRD Sumba Barat Daya periode 2024-2029 Dapa Bulu dari Partai Gerindra kepada Polres dan Bawaslu Sumba Barat Daya. Dapa Bulu diduga berupaya menghalangi peresmian posko pemenangan paket Ratu Angga saat kegiatan peresmian posko Ratu Angga yang berlangsung di Kampung Reda Loko, Desa Weebage, Kecamatan Wewewa Selatan.
Beginilah video amatir yang direkam oleh warga ketika Dapa Bulu berdiri menggunakan busana adat pria Sumba dan memakai parang di pinggang ketika mengajukan tangan melakukan protes ketika Dominikus Alpawan Rangga Kakak sedang meresmikan posko pemenangan di desa W.E. Bage. Akibatnya terjadi keributan namun tidak berlangsung lama berkat kesigapan petugas keamanan. Apalagi kegiatan kampanye paket Ratu Angga sesuai zona yang ditetapkan KPU Sumba Barat Daya, yakni zona 1 meliputi kota Tambolaka, Loura, Wejua Barat, dan Wejua Selatan. Dalam surat laporan yang ditandatangani Ketua Tim Pemenangan Paket Ratu Angga, Thomas Tanggudendo dan Sekretaris Tim Pemenangan Anus Kete menyatakan, secara resmi Tim Pemenangan Paket Ratu Angga telah melaporkan kejadian itu ke Polres dan Bawaslu Sumba Barat Daya. Tim Paket Ratu Angga meminta Bawaslu dan Polres Sumba Barat Daya untuk memproses hukum anggota dewan bersangkutan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatan serupa pada masa mendatang, sekaligus memberikan pelajaran kepada masyarakat siapapun melanggar peraturan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kami bekerja maksimal semampu kami akan bekerja optimal ya, sekuat tenaga, memanfaatkan sisa waktu yang ada. Tim kami tetap himbau untuk menjaga situasi tetap kondusif, ya, tidak boleh terjadi sesuatu apapun, tidak boleh melakukan apapun, artinya mau penyerangan, nggak boleh. Kita fokus aja bagaimana kemenangan nanti, ya, itu bagi kami. Jadi kami akan kerja maksimal, ya. Urusan bagaimana di medsos nggak urus saya, udah biarkan masyarakat menilai dengan cara masyarakat. Ya. Anggota DPRD Sumba Barat Daya periode 2024-2029 Dapa Bulu dari Partai Gerindra yang dimintai tanggapan atas laporan Tim Pemenangan Paket Ratu Angga ke Bawaslu dan Polres Sumba Barat Daya dengan tegas membantah, menghalangi atau melarang Paket Ratu Angga meresmikan posko Paket Ratu Angga di kampung kelahirannya Reda Loko, Desa W.E. Bage, Kecamatan Wejua Selatan. Menurutnya saat itu ia datang bersama salah seorang anaknya hanya bermaksud meminta klarifikasi soal pembangunan posko Ratu Angga di kampung kelahirannya. Hal itu karena pembangunan posko itu tanpa persetujuan atau izin masyarakat kampung itu. Namun niat baik itu belum tersampaikan dengan baik karena langsung mendapatkan penolakan masyarakat yang hadir pada acara peresmian posko tersebut, bahkan nyaris kena pukul dari massa. Ia memilih menghindar pada saat bersamaan, ia mempersilakan paslon Ratu Angga melanjutkan kampanye. Karena itu ia menegaskan tidak memiliki niat menghalangi kampanye paket Ratu Angga. Ia justru mempersilakan paket Ratu Angga melanjutkan kampanye pasca insiden itu. Rombongan dan paket Ratu Angga seolah-olah dihalang-halangi. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun dia pejabat publik, itu adalah amanah, itu dari masyarakat. Tapi tindakan yang dilakukan oleh beliau berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu kami dari tim koalisi maupun lembaga yang terhormat ini, kami akan melakukan sebuah tindakan pelaporan kepada Badan Kehormatan Dewan yang ada di lembaga, sehingga mereka bisa mempelajari sesuai dengan undang-undang tata tertib etika beracara. Sementara itu, akibat perbuatan Dapa Bulu yang dinilai telah memalukan lembaga DPRD Sumba Barat Daya, Stefanus Sosa bersama anggota DPRD Koalisi Pendukung Ratu Angga akan melaporkan Dapa Bulu di Badan Kehormatan DPRD Sumba Barat Daya. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar kegiatan BIMTEK Sirekap bagi 160 peserta PPK dan 839 PPK yang tersebar di 32 kecamatan dan 278 desa kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Mara Salina Amfotis menjelaskan, tujuan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap bagi 160 PPK dan 839 PPS untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam penggunaan Sirekap.
Sirekap adalah aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pilkada tahun 2024 agar ada kesamaan data dan kesepahaman bersama antara pihak KPU, PPK, dan PPS di lapangan ketika pelaksanaan dan sesudah tanggal 27 November 2024 mendatang. Mara Salina Amfotis berharap seluruh PPK dan PPS untuk mempelajari dan memahami materi yang diperoleh selama latihan agar PPK dan PPS tidak lagi mengalami kesulitan di lapangan dalam hal pelaporan. Untuk kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan sepanjang 2 hari itu terkait dengan BIMTEK PPK dan PPS untuk menyeragamkan pemahaman tentang pemungutan dan penghitungan suara, kemudian terkait dengan Sirekap. Dan itu kami lakukan kepada seluruh anggota PPK se-Kabupaten Timur Tengah Selatan sebanyak 32 kecamatan dan PPS itu sebanyak 278 desa kelurahan. Bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap diikuti PPK dan PPS dari 32 kecamatan dan 278 desa kelurahan dengan total peserta 994 orang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di Timur Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Betanu, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur akan memperjuangkan dan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur membahas nasib ex tenaga harian lepas yang dipecat pada tahun 2022. Ribuan tenaga harian lepas atau THL pada Selasa lalu menggelar demonstrasi di gedung DPR Manggarai Timur. Aksi demonstrasi ini untuk mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini BKPSDM, agar melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB. Ex-THL yang diberhentikan pada tahun 2022 sudah terdata dalam pangkalan database BKN menuntut agar dapat mengikuti tahapan seleksi P3K. Selain itu, puluhan THL juga mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk membatalkan pelaksanaan tes P3K untuk formasi teknis tahun anggaran 2024. Anggota DPRD Manggarai Timur fraksi PDIP Yorit Poni mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Manggarai Timur akan segera menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Yang sudah disampaikan oleh teman-teman THL. Tadi di rapat juga kita mendorong teman-teman THL untuk memberikan data secara terperinci kepada kami di DPR. Nanti tadi sudah disampaikan juga bahwa setelah ini DPRD secara kelembagaan akan menindaklanjuti dengan melakukan rapat kerja dengan Komisi A. Sekaligus kami minta teman-teman XTL juga untuk hadir menyampaikan pikiran. Tapi dukungan dari teman-teman THL kepada kami dalam bentuk data. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pasca kebakaran hebat yang menghanguskan kampung situs adat Manola, Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya langsung mengambil langkah cepat untuk memberikan bantuan kepada korban. Selain memberikan bantuan sosial, juga mendirikan posko bantuan bagi para korban kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada Kamis 31 Oktober 2024 menghanguskan sebagian besar permukiman di Kampung Situs Adat Manola yang merupakan salah satu kawasan dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi di Sumba Barat Daya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar mengingat banyaknya rumah adat dan fasilitas lainnya yang hangus terbakar. Sebagai respon cepat dari Dinas Sosial langsung turun ke lokasi kejadian untuk mendirikan posko bantuan.
Posko ini akan berfungsi sebagai pusat pengumpulan bantuan serta layanan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak, termasuk distribusi makanan, pakaian, dan kebutuhan medis. Posko bantuan ini diperkirakan akan beroperasi selama 14 hari ke depan untuk memberikan dukungan kepada korban kebakaran. Dalam waktu dekat, Dinas Sosial juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga kemanusiaan dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi bantuan yang cepat dan tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Sumba Barat Daya, Lukas Patimone, mengimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan pasca kebakaran. Lukas Patimone berharap masyarakat yang mampu dapat memberikan bantuan, baik berupa materi maupun tenaga, untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana ini. Selain bantuan darurat, Dinas Sosial juga sedang merencanakan langkah-langkah pemulihan jangka panjang, termasuk rehabilitasi rumah-rumah yang rusak dan pemulihan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Seiring dengan upaya pemulihan tersebut, diharapkan kampung situs adat Manola dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan seperti semula. Tindak lanjut dan perkembangan situasi akan terus dipantau dengan tujuan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat segera terpenuhi dan kondisi sosial kembali pulih. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, ratusan hektar lahan sawah milik petani di wilayah Kecamatan Koba 5, Kabupaten Malaka terancam gagal tanam akibat kesulitan mendapat pasokan air dari bendungan Benenain. Musim kemarau berdampak pada berkurangnya pasokan air untuk mengairi sawah para petani di sejumlah daerah di Kecamatan Koba 5, Kabupaten Malaka. Pasokan air dari bendungan Benenain yang selama ini mengairi lahan sawah para petani terlihat mulai kurang bahkan mengering. Di beberapa titik saluran air terlihat kotor akibat tumpukan sampah. Para petani di dua desa seperti Desa Lakekun Barat dan Desa Lakekun, Kecamatan Koba 5 hanya berpasrah dengan kondisi yang ada. Salah seorang warga Dusun Aihun, Desa Lakekun, Kecamatan Koba 5, Martina Namok, mengaku kekurangan air selalu terjadi setiap tahun, terutama pada musim tanam kedua yang bertepatan dengan musim kemarau, sehingga banyak lahan sawah yang tidak digarap. Kalaupun ada yang digarap, luasan sangat sedikit, itu pun terancam gagal tanam karena kekurangan pasokan air. 30 hari pakai air hujan. Kalau hujan tidak ada, kami tanam terlambat begini, tengah mati. Tapi air Araka tidak ada ini? Sementara ini berapa 2 hari kan hujan datang, baru balik ini. Obat hanya menunggu hujan ya? Iya. Air dari bendungan tidak sampai sini? Tidak. Kami sudah berapa tahun ini buka ini sampai sekarang ini air tidak datang. Sampai di Webua tahu di batas di Sekabi, di Webuas. Kami di sini ini setengah mati. Martina menambahkan, musim tanam pertama masih ada hasil meskipun tidak berkelimpahan. Namun pada musim tanam kedua, sebagian besar petani pasti tidak bisa mengolah lahan sawah karena berkurangnya pasokan air. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemda Timor Tengah Selatan melakukan penanaman 800 pohon bambu di beberapa titik daerah rawan longsor di Kecamatan Fatumdasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan, Seperius Edison Sipa, menjelaskan Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan daerah yang rentan terhadap longsor. Bertepatan dengan program Bulan Penghijauan pada bulan November 2024 ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor menyediakan 800 anakan bambu untuk diberikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan longsor di wilayah Molo untuk ditanam. Total pohon bambu yang berhasil ditanam dari 800 pohon bambu yang tersedia, tim berhasil menanam 100 pohon. Sementara sisanya yang diserahkan kepada masyarakat untuk melanjutkan proses penanaman. Penanaman pohon merupakan motivasi bagi masyarakat untuk rajin menanam dan melestarikan lingkungan dengan menjaga alam dan air yang ada. Maka pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan anakan bambu sebanyak 800 anakan. Dan karena itu hari ini kami di arah Molo
mulai dari Patum Nasi sampai di Nenas, Mutis. Ya, kita ada kurang lebih anakan bambu 100 anakan yang telah kita tanam di daerah-daerah yang longsor. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat Sulamu dan Pulau Kera bidang transportasi laut, pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Perhubungan menghadirkan kapal rede. Kapal laut jenis Rede KM Ganda Nusantara 10 ini sesuai rencana akan melayani rute Kupang, Pulau Kera, Sulamu secara gratis setiap minggu. Saat mengikuti pelayaran perdana, penjabat Bupati Kupang, Alexon Lumba mengatakan, bantuan kapal Rede dari Kementerian Perhubungan tersebut diupayakan pemerintah Kabupaten Kupang untuk membantu kelancaran transportasi bagi masyarakat Pulau Kera dan Sulamu, terutama para nelayan di Pulau Kera dan Sulamu untuk mengangkut hasil tangkapan mereka untuk dipasarkan di Kota Kupang. Untuk kelancaran pelayanan rute Kupang Pulau Kera Sulamu, pemerintah Kabupaten Kupang juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membangun fasilitas dermaga yang representatif di Pulau Kera dan Sulamu, mengingat Sulamu maupun di Pulau Kambing belum memiliki dermaga yang memadai. Hasil tangkapan para nelayan dan transportasi masyarakat Pulau Kera dan Sulamu adalah prioritas utama sehingga diadakannya pelayaran rute baru ini. Karena selama ini masyarakat menggunakan perahu kecil ke Kupang sehingga sangat berisiko di laut, sementara melalui jalan darat sangat jauh waktu tempuhnya. Pertama, saya mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Kupang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, juga teman-teman dari Perni, dari KSOP Kupang, atas kerjasamanya melayari kebutuhan masyarakat dari Sulamu, Pulau Kera menuju ke Kupang untuk bisa membawa hasil tangkapan mereka. Kehadiran kapal jenis Rede ini diharapkan bisa meningkatkan ekonomi warga Sulamu dan Pulau Kera karena kedua daerah tersebut merupakan penghasil ikan dan rumput laut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Polres Timur Tengah Utara melalui Babinkan Timpas Keva Manado Utara bersama warga binaan mengelola lahan tidur milik Polres guna mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah warga petani yang didominasi para ibu-ibu nampak mulai membersihkan lahan kosong milik Kepolisian Resor Timur Tengah Utara yang letaknya tak jauh dari markas kepolisian setempat. Sebuah kendaraan traktor ikut dikerahkan untuk membantu membalik tanah di lahan yang luasnya mencapai 1 hektar. Diinisiasi Babin Kamtibmas Keva Minan Utara, Bribka Firmon, di atas lahan tidur yang diolah ini nantinya akan ditanami tanaman jagung dan tanaman kacang. Hal ini sebagai bentuk dukungan pihak Kepolisian Timur Tengah Utara terhadap program ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo saat ini. Mengajak warga binaan saya untuk mengolah lahan yang sementara kami olah sekarang. Kami akan tanam jagung dengan kacang. Dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan ketahanan dan swasembada pangan adalah prioritas utama pemerintah. Ia menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam 3 hingga 4 tahun mendatang, sehingga tidak lagi bergantung pada impor pangan dari negara lain di tengah situasi krisis global saat ini. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya saudara, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Kata kita tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Sebanyak 70 warga desa Tuplobo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara menjalani pemeriksaan kesehatan mata secara gratis. Diinisiasi oleh Frater Herman Ginting dari Kongregasi OFM Konventual Indonesia yang bekerja sama dengan Pusat Rehabilitasi Hidup Baru Atambua, sebanyak 70 warga desa Tuplopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, pada Selasa 5 November 2024 menjalani pemeriksaan kesehatan mata gratis. Pemeriksaan kesehatan mata gratis ini dilakukan oleh 2 orang tenaga perawat kesehatan mata dari Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik berlangsung di kantor desa Tuplopo. Direktris Pusat Rehabilitasi Hidup Baru Atambua, Suster Yohanesia FCJM, menjelaskan pemeriksaan kesehatan mata ini merupakan program bakti sosial dari lembaganya. Dari hasil pemeriksaan awal ini akan ditindaklanjuti dengan pemberian kacamata bantu hingga operasi katarak secara gratis. Adapun bantuan yang kami berikan itu adalah kacamatanya gratis, pemeriksaannya juga gratis, obat mata jika mereka butuhkan juga gratis, dan jika mereka membutuhkan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada dokter spesialis mata, kami akan layani, kami akan memfasilitasi sampai dengan operasi dan juga nanti kontrol berikutnya sampai mereka memang benar-benar bisa melihat kembali kalau masih bisa ditangani oleh dokter. Sementara itu, Frater Herman Ginting OFM Konventual menyampaikan alasannya menginisiasi kegiatan ini karena prihatin dengan warga binaannya di desa Tuplopo yang mengalami gangguan penglihatan. Kondisi ini telah membatasi kemampuan warga untuk bekerja membangun ekonomi keluarga mereka. Hanya kadang-kadang mereka mau berkembang ekonominya, tapi karena mata mempengaruhi, maka mereka juga pasti nggak bisa bekerja. Maka kita berpikir bagaimana caranya untuk membantu mereka, sehingga niat baik mereka, rencana mereka ke depan dan juga rencana kita untuk pengembangan ekonomi mereka bisa berjalan dengan baik. Dan sebagai tahu bahwa mereka memang semua ekonomi rata-rata sederhana ke bawah. Jadi kita juga berusaha mencari jalan keluar sehingga kita bersyukur ada CCM yang memang juga punya pelayanan di bidang itu. Kita kontak dengan mereka, akhirnya mereka memberikan waktu dan akhirnya terjadilah hari ini. Kegiatan pemeriksaan mata gratis di Desa Tuplopo oleh Lembaga Pusat Rehabilitasi Hidup Baru Atambua bukan hanya diikuti warga setempat, tetapi juga melibatkan warga desa dari kecamatan tetangga. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Ya pemirsa, Lokapom Ende menggelar forum konsultasi publik terkait standar pelayanan Lokapom kepada seluruh mitra dan pelaku UMKM sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan. Kepala Lokapom Ende Beni Hendrawan Prabowo menyampaikan kegiatan ini sebagai wujud tanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan sekaligus memberikan pelayanan publik kepada mitra sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Tujuan dari forum konsultasi publik ini adalah mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik dengan ekspektasi masyarakat pengguna layanan obat dan makanan, serta meningkatkan kolaborasi antara BPOM dan mitra dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi terkait Impres 3 tahun 2017 ini, kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberikan amanat dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, itu kami harus bekerja sama atau kita sinergi dengan para stakeholder dan masyarakat yang ada di wilayah pengawasan Badan POM masing-masing. Untuk Lokapom Ende, yaitu di Kabupaten Ende, Nada, dan Nagegeo.
Beni Hendrawan Prabowo berharap dengan kegiatan ini kerjasama antara Lokapom di seluruh wilayah kerja Lokapom ND, diantaranya Kabupaten ND, Nagekeo dan Ngada dapat meningkatkan kerjasama sehingga bisa mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang baik. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten ND tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Nina Mova. Dan saya Helga Meliani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.